Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai membahas soal SJT dan juga manajerial sosiokultural serta wawancara, pertama kami ingin menyampaikan bahwa berikut merupakan testimoni kelulusan P3K Guru untuk semua jurusan yang kami laksanakan pada tahun 2023 kemarin. Bimbel ini Bapak Ibu bisa diikuti oleh semua jurusan dan juga semua jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Baik, kita lihat dulu untuk testimoni dari peserta bimbel yang pertama. Di sini ada Alvan 9777. Assalamualaikum Pak Maru, lolos peringkat 90 dari 1251 peserta. Terima kasih bimbingannya selama ini. Semoga menjadi amal baik buat Pak Maru dan keluarga. Sekali lagi terima kasih bimbingannya selama ini. Jos untuk bimbelnya dan sukses selalu. Berikutnya ada Bu Nurul Baru. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah pengumuman saya sudah keluar. Saya lulus Pak, peringkat ke-6. 2 orang P2 dan 2 orang Serti. Terima kasih Pak Maru atas bantuan dan ilmunya, sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu sekeluarga. Tunggu saya di bimbel PPG ya Pak. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini ada Ibu Mahda Agustina. Alhamdulillah Mas Maru lulus P3K. Kemarin sebenarnya suami saya yang ikut tes lulus di ranking 51 dari 92 dengan nilai 568. Kemudian berikutnya, Alhamdulillah saya lulus Pak, berkat bimbingannya Bapak saya terbantu mengisi soal ujian. Terima kasih banyak Pak. Berikutnya di sini ada Zalfiana. Terima kasih Pak Maru. Nah, oke. Berikutnya ada Bu Minarni. Selamat malam Pak, puji Tuhan Pak, saya lulus peringkat ke-53 dari 197. Terima kasih atas bimbingannya dan ilmunya. Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara. Nah, baik Bapak Ibu, itu merupakan beberapa testimoni dari peserta bimbel kami di tahun 2023 lalu. Nah, Bapak Ibu, bimbel P3K Guru tahun 2024 batch 6 akan kami laksanakan pada bulan November ini dari tanggal 13 sampai dengan 28 November tahun 2024. Bimbel ini Bapak Ibu bisa diikuti oleh XTHK 2, non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, dan lulusan PPG untuk guru SD, SMP, SMA, SMK, dan semua mata pelajaran. Cara daftarnya Bapak Ibu Guru silahkan ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803 358023. Kami masukkan ke dalam grup dan nanti Bapak Ibu dapat melakukan pembayaran dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 13 November. Bimbel dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom hanya dengan Rp200.000 saja. Di dalam bimbel ini Bapak Ibu yang kami bahas ada soal teknis yaitu situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Fasilitas bimbel yang kami berikan ada 12 pertemuan, gratis e-modul, dan gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Nah, Bapak Ibu dapat mengecek testimoni bimbel kami di https://s.id/bimbel PPPK Guru. Pendaftaran bimbel ke 081803358023. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal pertama pada soal situational judgment test. Anda mendengar beberapa siswa sering bercanda dengan menakut-nakuti teman-temannya di kamar mandi. Bagaimana Anda mengatasi untuk menjaga suasana sekolah yang aman dan nyaman? Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaannya sudah sangat jelas ya, yaitu kita diminta bagaimana menjaga suasana sekolah yang aman dan nyaman. Nah, pada soal ini jangan lupa Bapak Ibu harus sesuaikan dengan situasi di dalam soalnya. Nah, situasi di dalam soal ini ada beberapa siswa yang sering bercanda dengan menakut-nakuti teman-temannya di kamar mandi. Nah, kalau kita Bapak Ibu Guru lihat di subjeknya beberapa siswa, berarti di sini banyak siswa Bapak Ibu Guru, bukan hanya satu orang saja. Begitu juga yang dicakut-takuti itu bukan hanya satu orang saja.
tetapi banyak orang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika nanti kita memberikan solusi atau tindakan yang dilakukan oleh kita, kita harus melibatkan semua yang terlibat dalam kasus bercanda tersebut. Nah, maka nanti pilihan jawaban yang kita pilih harus mencerminkan semuanya kita libatkan di dalam penyelesaiannya Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A. Memanggil siswa tersebut untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kenyamanan teman-temannya? Jawaban A kita akan simpan dulu Bapak Ibu. B. Membiarkan karena menganggap itu hanyalah candaan biasa antara teman sebaya. Bapak Ibu nanti jangan memilih jawaban yang dengan kata membiarkan. Ini nanti Bapak Ibu tidak akan tepat ya. Kemudian yang C, mengarahkan siswa untuk saling menghormati ruang pribadi teman termasuk di area kamar mandi. Jawaban C kita akan simpan. Yang D, memanggil orang tua siswa yang sering menakut-nakuti orang agar orang tua turut menegur. Jawaban D pasti tidak tepat Bapak Ibu ya. Jangan memilih jawaban yang menyerahkan tanggung jawab ke orang lain. Nah, maka jawaban D ini Bapak Ibu kita akan eliminasi. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua pilihan jawaban yang kita simpan, ada A dan ada C. Nah, di jawaban A, memanggil siswa tersebut untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kenyamanan teman-teman. Oke, boleh kita simpan dulu. Kemudian yang D, mengarahkan siswa untuk saling menghormati ruang pribadi teman termasuk di area kamar mandi. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan kenyamanan dan keamanan. Itulah yang penting ya. Termasuk ketika Bapak Ibu guru di dalam sekolah, di dalam menghadapi peserta didik Anda juga harus bisa menghargai peserta didik. Nah, caranya ketika nanti kita menegur Bapak Ibu, kita harus memberikan cara yang mendidik Bapak Ibu ya. Nah, diingat, kami pernah menyatakan bahwa di dalam soal situational judgment test itu kita harus sesuaikan dengan situasi di dalam soal. Nah, situasi di dalam soal yaitu siswa menakut-nakuti teman-temannya di kamar mandi. Nah, berarti diingat Bapak Ibu kita harus sesuaikan dengan situasi di dalam soalnya. Nah, maka yang paling tepat kita lakukan adalah mengarahkan siswa untuk saling menghormati ruang pribadi teman termasuk di area kamar mandi. Nah, maka jawaban yang paling skor tertinggi di sini adalah jawaban C. Karena itu yang paling sesuai dengan situasi di dalam soalnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Di ruang kelas Anda melihat ada kabel listrik yang menjuntai dan dapat tersentuh oleh siswa. Apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, di dalam soal Bapak Ibu di sini ada kabel listrik ya. Nah, ini terkait dengan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita menata ruang kelas, menata sekolah, apalagi di sini sudah disebutkan ruang kelas, itu agar aman dan nyaman digunakan oleh siswa-siswi kita. Nah, maka cerminan jawaban yang harus kita pilih yaitu harus peduli terhadap desain kelas kita atau penataan ruang kelas kita Bapak Ibu guru itu harus kita peduli. Jangan Bapak Ibu tidak mempedulikan hal tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu yang mana? Apakah A, mengarahkan siswa untuk menjauh dari area tersebut dan melaporkannya ke bagian fasilitas sekolah untuk diperbaiki? Jawaban A kita simpan dulu. Jawaban B, membiarkan kabel tersebut dengan asumsi tidak ada siswa yang akan menyentuhnya. Jawaban B
pasti kita eliminasi karena Bapak Ibu tidak ada tindakan. Apalagi kalau sudah dengan kata membiarkan berarti di sini tidak ada tindakan sama sekali. Maka jawaban B kita akan eliminasi. Jawaban C, memindahkan kabel sendiri dengan cara yang menurut Anda aman agar siswa tidak terkena bahaya. Jawaban C kita akan simpan Bapak Ibu. Yang D, meminta siswa untuk tidak bermain di dekat kabel itu sambil menunggu perbaikan dari pihak fasilitas. Jawaban D boleh kita simpan dulu. Jawaban E, menutup area sekitar kabel dengan kursi atau meja untuk membatasi akses siswa hingga ada perbaikan. Jawaban E juga kita simpan. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal situational judgment test, kita harus ingat, kita harus sesuaikan dengan situasi di dalam soal. Selain itu, yang kita pilih jawabannya adalah yang mencerminkan tindakan kita langsung. Jangan Bapak Ibu menunggu tangan orang lain untuk mengatasi dari penataan kelas Anda. Jadi Bapak Ibu yang harus bertindak. Nah, maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang mana? Kita lihat lagi dan kita review kembali pilihan jawaban A. Mengarahkan siswa untuk menjauh dari area tersebut dan melaporkannya ke bagian fasilitas sekolah untuk diperbaiki. Jawaban A, Bapak Ibu, berarti di sini kita menunggu tangan orang lain untuk menata kelas tersebut, menata kabel itu. Nah, maka jawaban yang A kita eliminasi. Kurang tepat, Bapak Ibu. Jawaban C, memindahkan kabel sendiri dengan cara yang menurut Anda aman agar siswa tidak terkena bahaya. Jawaban C kita akan simpan karena Bapak Ibu mengamankan kabel itu agar tidak terkena siswa Anda tidak terkena bahaya. Jawaban C kita simpan. D, meminta siswa untuk tidak bermain di dekat kabel itu sambil menunggu perbaikan dari pihak fasilitas. Jawaban D, itu menunggu orang lain untuk memperbaiki Bapak Ibu. Padahal itu sudah di kelas kita. Maka kita yang harus peduli Bapak Ibu ya. Kita yang harus menatanya. Gampang Bapak Ibu, kalau kabel yang menjuntai itu tinggal kita pindahkan saja dengan tangan kita sendiri ya. Maka jawaban D kita akan eliminasi. Yang E, menutup area sekitar kabel dengan kursi atau meja untuk membatasi akses siswa hingga ada perbaikan. Jawaban E juga itu Bapak Ibu merupakan menunggu orang lain untuk memperbaiki. Nah, maka jawaban yang paling tepat jelas adalah jawaban yang C. Bapak Ibu guru yang langsung bertindak terhadap kejadian yang ada di dalam kelas tanpa menunggu tangan orang lain. Anda sendiri yang langsung menanganinya. Nah, kalau kita sendiri Bapak Ibu berarti itu merupakan bentuk dari kepedulian kita Bapak Ibu guru ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu mengikuti bimbelnya ya di tanggal 13 sampai dengan 28 November. Bapak Ibu hubungi 081 803 358 023. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Anda bertemu dengan kelompok masyarakat yang sedang menjalankan ritual adat. Tindakan Anda yang paling tepat adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bertemu kelompok masyarakat yang sedang menjalankan ritual adat, maka tindakan kita itu harus mencerminkan kita menghargai dari ritual tersebut. Tidak boleh kita marahi, tidak boleh kita mengganggunya, apalagi sampai Bapak Ibu untuk mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang salah. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, karena kita akan menghadapi multikultural Bapak Ibu, maka kita harus bersikap bisa menghargai ritual budaya orang
lain. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah A. Menghormati dan mengikuti aturan yang berlaku dalam ritual tersebut? Jawaban A boleh kita simpan. B. Mengambil foto dan mendokumentasikan tanpa izin untuk kenang-kenangan. Jawaban B pasti kita eliminasi Bapak Ibu ya. Yang diminta di sini adalah bagaimana kita menghargai perbedaan. Maka jawaban B bukan bentuk dari menghargai perbedaan. Jawaban C. Melakukan observasi dari jarak jauh tanpa mengganggu. Jawaban C boleh kita simpan. D. Bertanya kepada orang setempat tentang arti dan dari ritual tersebut. Jawaban D juga kita simpan. E. Meninggalkan tempat itu untuk menghindari pelanggaran adat. Jawaban E juga kita simpan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sedang berhadapan dengan ritual adat atau apapun itu yang berbeda dari kita, maka tuntutlah diri kita untuk menghargai hal tersebut. Nah, maka jawaban yang menunjukkan kita menghargai dari perbedaan ini adalah yang mana? Yang A. Menghormati dan mengikuti aturan yang berlaku dalam ritual tersebut. Nah, maka jawaban A adalah jawaban yang paling tepat. Bapak Ibu menghormati dan mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian jawaban C. Hanya melihat saja, melakukan observasi. Berarti kalau hanya melihat Bapak Ibu guru, ini kurang tepat ya. Jawaban D. Bertanya kepada orang setempat tentang arti dari ritual tersebut. Nah, jawaban bertanya juga menunjukkan ketertarikan, tetapi di sini belum menunjukkan kita menghargai, maka kita eliminasi. Yang E. Meninggalkan tempat itu untuk menghindari pelanggaran adat. Ini belum mengikuti aturannya ataupun juga menghormati, maka jawaban E kita eliminasi ya. Lanjut ke soal berikutnya. Bapak Ibu, tadi kami memperlihatkan di sini ada cover buku yang Bapak Ibu bisa beli bukunya di toko Shopee kami di Marumat. Link pembelian ada di deskripsi Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu nanti bisa beli dengan cara Bapak Ibu bisa menghubungi toko kami namanya Marumat, kemudian juga link pembeliannya juga sudah kita siapkan atau kita berikan di deskripsi. Silahkan Bapak Ibu bisa beli ya. Ataupun Bapak Ibu yang mau ikut bimbel silahkan juga, kami sudah sediakan Bapak Ibu guru ya. Nah, baik kita lanjut ke soal berikutnya. Di lingkungan kerja Anda ada perayaan adat yang tidak biasa bagi Anda. Saat perayaan berlangsung, Anda titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diminta bagaimana tindakan kita, bagaimana kita melihat dari perbedaan itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita berada di suatu tempat yang baru, baik di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, maka Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bahwa Anda itu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, maka cerminan yang Bapak Ibu pilih nanti di pilihan jawabannya harus memperlihatkan Anda menghargai dan juga tidak mengganggu dari ritual adat tersebut. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang mana? Apakah A. Berusaha ikut berpartisipasi untuk menghargai perbedaan budaya? Boleh kita simpan dulu. B. Mengamati saja tanpa berpartisipasi secara langsung. Mengamati itu sama artinya kita hanya melihat. Kalau hanya melihat itu nanti Bapak Ibu skornya kurang baik. Kita eliminasi jawaban B. Jawaban C. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa Anda tidak dapat berpartisipasi. Jawaban C juga kita eliminasi ya. Karena di sini Bapak Ibu kalau meminta maaf itu lebih ke kita melakukan kesalahan ya. Kemudian menjelaskan bahwa Anda tidak dapat berpartisipasi itu kurang tepat. Nah, ini bukan merupakan cara terbaik di dalam menghargai perayaan adat yang ada di lingkungan kerja Anda. Jawaban D. Melanjutkan pekerjaan Anda tanpa memperhatikan perayaan. Jawaban D berarti Bapak Ibu sama artinya Bapak Ibu tidak menghargai ya. E.
mengkritik perayaan tersebut karena tidak relevan dengan budaya Anda. Jawaban E pasti nanti nilainya paling rendah, Bapak Ibu. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang A. Bapak Ibu guru yang mau bergabung di bimbel kami, silahkan Bapak Ibu hubungi kami di nomor WhatsApp 081 803 358 023. Saya tuliskan ya di 081 803 358 023. Ini untuk pendaftaran bimbel. Kemudian untuk pembelian buku Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membeli buku ini di toko Shopee kami Marumat ya. Link pembelian ada di deskripsi. Bapak Ibu nanti silahkan klik link untuk pembelian bukunya. Nanti Bapak Ibu guru akan diarahkan ke toko Shopee kami. Kami contohkan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk pembeliannya atau linknya kita sudah sediakan di sini ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat pembelian buku soal SJT di toko Shopee kami Marumat. Klik link di bawah ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang mana saja. Ini nanti Bapak Ibu guru akan diarahkan ke link toko Shopee kami. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kalau mau beli silahkan Bapak Ibu guru bisa klik link tersebut. Nah, misalkan di sini saya contohkan klik linknya. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke toko Shopee untuk membeli produk bukunya Bapak Ibu guru ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.